Suara dari sumur belakang. Kisah ini terjadi di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Kediri, Jawa Timur. Rumah tua itu berdiri di tengah kebun singkong yang jarang dilewati orang. Dari luar kontrakan itu tampak biasa saja, dindingnya setengah semen dengan atap genteng yang mulai berlumut, dan halaman belakang yang dipenuhi rumput liar. Namun bagi para warga sekitar, rumah itu sudah lama dianggap angker. Sekitar awal tahun 2000, rumah itu akhirnya disewa oleh seorang perempuan muda bernama Dian Pratiwi. Ia datang bersama adik perempuannya, Lila. Dian bekerja di toko kelontong dekat jalan besar, sementara Lila baru lulus sekolah. Mereka berdua mencari tempat tinggal yang murah, dan rumah itu memang paling terjangkau di daerah tersebut. Pemilik rumah, seorang lelaki parubaya bernama Pak Sardi, ia hanya memberi satu pesan sebelum menyerahkan kunci. "Kalau malam jangan ke belakang ya Mbak. Di sana ada sumur tua, tutupnya biarkan saja seperti itu, jangan pernah dibuka dan jangan digeser." Dian mengangguk, ia tidak terlalu menggubris kata-kata itu. Baginya, sumur di belakang rumah adalah hal yang biasa. Malam pertama berjalan tenang, tapi menjelang tengah malam, saat semuanya mulai terasa sunyi, Dian mendengar suara air menetes. Pelan dan teratur, tetesan itu berasal dari arah belakang rumah. Awalnya ia mengira itu hujan, tapi ketika menengok lewat jendela, langit di luar bersih dan terang oleh cahaya bulan. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dian berjalan ke dapur, menyalakan lampu kecil, lalu membuka pintu belakang. Udara malam langsung menyergap, dingin, lembab, dan ada aroma logam samar seperti besi berkarat. Di ujung halaman, ia melihat sumur tua itu. Tutupnya hanya berupa papan kayu lebar yang sudah menghitam oleh lumut. Papan itu tampak bergerak perlahan, naik turun seperti sedang ditiup angin dari bawah. Dian berdiri terpaku. Dari arah sumur, terdengar bisikan lirih. Suara seorang perempuan, pelan, serak, tapi jelas. "Dingin, di sini dingin." Dian mundur dengan cepat, menutup pintu. Ia tidak cerita apa-apa pada Lila malam itu. Hari-hari berikutnya, suara itu pun datang lagi. Kadang seperti air diaduk, kadang seperti batu kecil dijatuhkan ke dalam air. Kadang, di sela malam yang sunyi, terdengar bisikan samar. "Buka." Dian mulai sulit tertidur. Ia bahkan menutup pintu dapur dengan kursi, tapi tetap saja setiap malam, tetesan air itu selalu terdengar dan selalu di jam yang sama, sekitar pukul 0.30. Lila sempat menertawakannya karena tidak percaya. Tapi pada malam ketujuh, gilirannya sendiri yang mendengar sesuatu. Ia terbangun karena mendengar suara seperti seseorang sedang berbicara dari arah halaman belakang. Suara itu lembut, tapi anehnya, berasal dari bawah tanah. Lila tidak ingat bagaimana ia bisa keluar dari kamar. Ketika sadar, ia sudah berdiri di depan sumur, di bawah cahaya bulan. Rambutnya terurai, kakinya dingin menginjak tanah basah. Di tangannya tergenggam seutas tali rafia panjang yang menjulur ke dalam sumur. Dian terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari dapur. Saat ia melihat jendela yang terbuka, ia panik Lila tidak ada di kamar. Ia berlari keluar dengan senter di tangan. Dan di halaman belakang, di bawah sinar redup bulan, ia melihat adiknya berdiri di tepi sumur, memegang tali yang masuk ke dalam kegelapan. "Lila!" teriaknya, tapi adiknya hanya diam, menunduk, seolah tidak mendengarnya. Dian mendekat, mengguncang bahunya. Dan ketika Lila menoleh, wajahnya bukan wajah yang ia kenal lagi. Kulitnya pucat, bibirnya membiru, matanya kosong seperti kaca. Ia berbisik pelan, nyaris tanpa suara. "Dia haus." Tiba-tiba tali yang dipegang Lila menegang sendiri, menarik tubuhnya ke arah sumur dengan kekuatan yang tidak mungkin dilakukan manusia. Dian berusaha menahan, tapi tali itu terasa hidup, dingin, dan licin seperti ular. Dalam sekejap, Lila terseret ke dalam kegelapan lubang sumur itu. Suara cipratan air bergema keras, lalu sunyi. Dian menatap ke dalam lubang. Air di bawah berputar pelan, dan di antara riak itu muncul sesuatu. Dua mata merah kecil yang menatap langsung ke atas, ke arahnya. Tatapan itu tidak berkedip. Dian berlari masuk ke dalam rumah, ia menutup semua pintu, dan duduk di sudut dapur sampai fajar. Pagi harinya, warga datang setelah mendengar teriakannya. Polisi menurunkan tali dan lampu ke dalam sumur. Tapi anehnya, tidak ditemukan siapapun di dalam sana. Airnya dingin, tenang, dan hitam. Pak Sardi, pemilik rumah, hanya bisa menggeleng dan berkata pelan,
Dulu juga begitu. Anak saya, dulu jatuh ke situ waktu kecil, ia tidak pernah ditemukan. Tapi tiap malam, ada yang memanggil dari dalam. Seorang perempuan yang berkata kalau ia masih haus. Beberapa minggu kemudian, rumah itu kosong kembali. Papan penutup sumur diperbaiki, tapi malam-malam di daerah itu menjadi berbeda. Warga yang lewat di gang belakang sering mendengar suara tetesan air dari arah rumah kosong itu. Kadang disertai bisikan tipis di telinga. Dingin, airnya sangat dingin. Dan konon, bila ada yang nekat menengok ke dalam sumur itu di malam hari, mereka akan melihat dua mata merah mengambang di bawah permukaan air, menatap diam. Menunggu seseorang yang mau menemaninya lagi di dasar sumur itu.